Alhamdulillah. Bu, masih kuat? Hah? Kalau duduk 3 jam, berdiri 1 jam. Pilih yang mana? Sehat semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah. Kalau antum-antum semua, alhamdulillah. Yang malam hadir, duduk Habib dari kemarin, baru pulang dari Sukabumi. Lanjut lagi ke sini. Besok lanjut lagi sholat subuh maulid, siang maulid, malam maulid. Terus selama 40 hari berturut-turut dari malam 1 Rabiul Awal. Ya, tadi kalau kita dengar, ya ini puncak. Insya Allah besok nambah lagi. Ya, 12 Rabiul Awal. Habib dari malam 1 lanjut. Ya, itu untuk di dalam kota doang. Setelah itu lanjut lagi luar kota, lanjut lagi. Insya Allah berkah semuanya ya. Jadi lebaran kita ini ada 3 Bu. Ya, lebaran kita ada 3, Idul Fitri, Idul Adha, bulan Rabiul Awal. Ya Ibu, alhamdulillah Rabiul Awal ini kurang dapur masak ya. Banyakannya kalau bapak-bapak pada hadir maulid, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamuna wa qudwatuna wa qiblatuna sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa ballaghan nabiyyul habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang sama-sama saya muliakan, saya hormati, saya cintai para ustadz asatidz yang alhamdulillah luar biasa malam ini kumpul semua. Walaupun saya baru pertama kali menginjakkan kaki saya 2 kali di ini kampung, yaitu kampung Kelurahan Bedahan, betul? Dari Kecamatan Sawangan. Ya, yang sama-sama saya hormati di sini Ustadz Selamat, betul? Yang barusan kasih kata sambutan sebagai pengurus, dan juga Ustadz Mahfud Mubarak, dan juga Ustadz Sobari, betul? Yang barusan almarhum saya, insyaallah kita semuanya bakalan titel kita nanti kita sandang bercanda,
Ya, innakal mayyit wa innahul mayyita, kata Allah. Ya, kita semua akan ya sadar dengan titel almarhum dan almarhumah, betul? Iya. Tapi kalau masih hidup jangan jadi almarhum, bahaya Anda. Iya, mau ceramah pidato masih apa yang dengerin kalau suara doang, wujud nggak ada, betul? Iya, semuanya di sini ada Ustadz Asep semuanya. Iya, Ustadz Lutfi, masya Allah ya, dan juga wasilah perantara saya hadir di ini tempat ya, Bapak Ustadz Ahmad Balfas ya, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu yang luar biasa ya, yang dari tadi Bu ya, betul ya, wasilah dan juga wasilah saya hadir di ini tempat yaitu dari Pak Asmadi ya, dulu tetangga saya di Pondok Aren ya. Jadi kalau saya servis AC sama beliau ya masya Allah, beliau tahan banting, kita omelin segala macam, masya Allah, berkah insya Allah. Ya Pak ya, jangan dimasukin hati Pak Swadi. Ya masya Allah, insya Allah. Jadi hadirnya kita pada malam hari ini nggak sia-sia, betul? Ibu duduk capek nggak Bu? Hah? Capek nggak? Hah? Mana lebih lama duduk di maulid, apa duduk merumpi, atau duduk di depan televisi? Hah? Apa lebih demen kondangan? Hah? Masya Allah. Insya Allah lamanya kita berjam-jam di sini nggak sia-sia Ibu. Ya, kita hadir malam ini dalam acara yang pertama, yaitu memperingati maulid Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua yaitu milad dari Majelis Taklim Ittihadul Ikhwan yang ke-24 ya, masya Allah. Kalau dibalik 42 tambah 2 tahun lagi jadi 44, udah umur saya begitu. Ya masya Allah, saya ini dulu Bu, pas selesai, perlu informasi sedikit, setelah reformasi tahun 98, tadinya saya mau kuliah, kebenaran saya punya abah nggak dikasih, melihat gejolak negara ya memprihatinkan, saya dioper jauh di negara Yaman. Saya belajar ngambil syariat di negara Yaman di awal tahun 1999 sampai 2004. Saya lahir besar di Petamburan. Jadi rumah saya sama rumah Habib Rizik cuma beda gang. Ya, saya madrasah aliyah di Jamiatul Khair. Lulusan tahun 97 di bawah imam besar Habib Rizik, waktu itu kepala sekolah. 99 saya lanjut ke Yaman di bawah asuhan dari guru mulia saya, ya mungkin tidak asing lagi, mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah dengar, setiap tahun datang ya menghadiri haul di Kebayoran Lama. Dari saya punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Saya belajar di Tarim Hadramut Yaman selama kurang lebih 5 tahun sampai tahun 2004. Saya pulang 2004, dapat 1 minggu saya mau ke Aceh karena kebenaran kedua orang tua saya lahir besar di Aceh. Begitu saya mau pulang, dapat 1 minggu, tanggal 26 tsunami, putus jalur untuk ke Aceh. Dan alhamdulillah semenjak itu saya menginjakan kaki saya dakwah sampai sekarang ini, alhamdulillah. Hadirin hadirat ibu-ibu jamaah maulid yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita duduk sama-sama untuk memperingati sebuah kelahiran pas tanggalnya 12 Rabiul Awal. Ya, kalau hitung tanggalan Arab tadi asar sudah berubah 13 Rabiul Awal. Tapi kalau hitung tanggalan nasional kita masih berada di 12 Rabiul Awal. Ini lagi matang-matangnya. Ibarat anak yang baru lahir, bayi masih merah-merahnya. Betul? Malam ini kita menghadiri, memperingati Maulid Nabi.
sebuah sejarah yang sangat mulia. Ini perlu kita kupas sedikit, ya. Kita ngambil sedikit sejarah baginda Nabi dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya, dari segi perangainya, dari segi puasanya, dari segi jihadnya, dari segi zuhudnya, manusia yang paling mulia. Bu, pernah dengar gak kurikulum waktu kita dulu belajar mungkin di SD, bapak-bapak? Ya mungkin sekarang udah nggak ada kurikulum, anak-anak ini udah dihapuskan. Ada yang namanya pelajaran PSPB, betul? Betul. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSBB. Ya. Kalau kita lihat tuh dari halaman pertama itu mengisahkan tentang pangeran-pangeran, betul? Pangeran Diponegoro, Pangeran Patimura, Sultan Hasanuddin, betul? Nah, tokoh-tokoh nasional, betul Bu? Ya. Mereka lahir, mereka berintribusi, mereka melakukan suatu perbuatan setelah meninggal baru kita kenal, betul? Betul nggak? Sejarahnya, si fulan membela negara, si fulan membela wilayah, si fulan membela desa, betul? Begitu juga kalau kita baca riwayat atau perjalanan biografi seorang waliullah, kekasihnya Allah. Ya, begitu meninggal, sebut saja yang barusan kita baca Maulid Simtuduron Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi. Ya, begitu beliau lahir dengan ketawaduannya, dengan zuhudnya, dengan ibadahnya, begitu beliau meninggal kita sebut ya sejarah beliau, siapa Habib Ali Al-Habsi, siapa gurunya beliau, dengan siapa beliau belajar. Begitu juga tokoh semuanya, dari tingkat tertinggi presiden sampai ke jajaran RT. Begitu meninggal jadi almarhum dan almarhumah. Kita kenal si fulan orang baik, akan tetapi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum beliau dilahirkan di muka bumi ini, tapi namanya sudah indah, sudah dilukis, sudah digoreskan, sudah dibicarakan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, bahkan di dalam madah pujian yang barusan kita dengar dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi dalam kitab Maulid, apa katanya? Wasyama'il lati fiha ahsanus syama'il. Enggak ada sejarah yang paling mulia, sejarah yang paling agung, sejarah yang paling besar kecuali sejarah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh orangnya belum dilahirkan, tapi namanya sudah disebut-sebut di muka bumi. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab sirah ini perlu kita ketahui. Belum sehat. Jadi perlu kita ketahui sedikit sejarah Nabi besar Muhammad. Di dalam kitab sirah ada kitab yang diberi nama Al-Anwarul Muhammadi. Itu karangan dari Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani. Itu dikatakan ya, digambarkan, diceritakan dulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ya, siapa yang tidak kenal tokoh kafir Quraisy yang bernama Abu Jahal? Tahu Abu Jahal? Abu Jahal. Jauh sebelumnya Abu Jahal dengan rombongannya di kitab dikatakan, ini Nabi Muhammad belum dilahirkan. Dikatakan di kitab waktu Abu Jahal ya melaksanakan atau melangsung ya beliau melaksanakan suatu perdagangan, karena bangsa Arab dulu ya saudagar-saudagar dulu itu hobinya pindah dari satu kota ke kota lain untuk berdagang. Ini rombongan Abu Jahal dari Makkah
menuju ke negeri Syam, daerah Syria sananya dengan rombongannya. Setelah di pertengahan jalan, beliau ini ketemu dengan salah satu pendeta ahli kitab. Pendeta, ya, dia pendeta ini belum memeluk agama Islam. Pendeta ahli kitab namanya Waraqah bin Nawfal. Setelah Waraqah bin Nawfal melihat rombongan orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh pemimpinnya Abu Jahal, Waraqah bin Nawfal ini dia membaca kitabnya ini di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil. Injil itu dikatakan bahwa nanti di akhir zaman ada salah seorang manusia, ya, mempunyai budi pekerti yang paling baik, membawa ajaran Islam yang paling baik, yang datangnya dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Waraqah bin Nawfal ini tahu. Begitu rombongan orang-orang kafir Quraisy lewat di depan perkemahan Waraqah bin Nawfal, dengan spontan Waraqah bin Nawfal ini melambaikan tangan, kasarnya memberi salam kepada Abu Jahal. Dengan rombongannya, apa kata Waraqah bin Nawfal, pendeta tersebut? Lihat, Bu, syair ini begitu indah. Syair ini beliau lontarkan dengan syair yang begitu cantik. Dengan spontan beliau mengatakan kepada orang kafir Quraisy, Al-Azizu man wala wad-dhalilu man ada. Wahai Abu Jahal, sungguh mulia siapa saja yang membela ini orang, dan sungguh celaka bagi siapa saja yang menentang ini orang. Bingung nggak kita? Sekarang kalau ada orang tiba-tiba ngomong begitu, kita bingung. Maksudnya apa? Dihampiri oleh Abu Jahal ke pendeta tersebut dan bertanya, mata tadhkurina lillahi abu. Pendeta Abu Jahal itu bertanya kembali kepada pendeta, wahai bapak pendeta, demi Tuhan, siapa yang kau maksud? Lalu pendeta tersebut, Waraqah bin Nawfal, melanjutkan syairnya yang begitu indah. Nggak cukup hanya sampai di situ. Beliau mengatakan apa? Sahibu hudan wa ilmin wa harbin wa silmin. Yang aku maksud manusia ini, manusia yang membawa petunjuk kepada kalian, wahai Abu Jahal. Yang aku maksud manusia ini, manusia yang membawa ilmu kepada kalian, wahai Abu Jahal. Yang aku maksud manusia ini, manusia yang membawa peperangan bagi siapa saja yang menentang atau mencela agamanya atau mencela, menginjak-injak kitab sucinya. Dan ketahuilah Abu Jahal, yang aku maksud manusia ini, manusia yang membawa kedamaian bagi alam semesta ini. Subhanallah. Nabi Muhammad belum dilahirkan. Bingung nih Abu Jahal. Di dalam kitab sirah bertanya dengan nada yang tinggi, mata tadhkurina lillahi abu. Demi Tuhan, wahai bapak pendeta Waraqah bin Nawfal, siapa yang kau maksud? Siapa yang kau bicarakan? Aku nggak tahu. Aku tidak tahu yang kau bicarakan. Lalu pendeta tersebut mengeluarkan syair lagi. Syair yang begitu indah, luar biasa. Apa kata pendeta tersebut? Nabiyul muayyad qad hana hina yujad yub'asu lil ahmadi wal aswad ismuhu Muhammad, ismuhu Muhammad. Nabiyul muayyad, kata pendeta tersebut, nabi yang diberikan kekuatan oleh Tuhannya, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Qad hana hina yujad, telah tiba waktunya, sekarang beliau dilahirkan. Yub'asu lil ahmadi wal aswad, yang membawa petunjuk dari zaman yang penuh dengan kegelapan, dari zaman yang penuh dengan kebobrokan, dari zaman yang penuh dengan kejahilian, sampai zaman yang penuh dengan cahaya nur yang dibawa olehnya. Ismuhu Muhammad. Shallu ala Nabi. Namanya Muhammad.
Bingung Abu Jahal. Abu Jahal tokoh pemuka kaum Quraisy di Mekah. Beliau tahu satu persatu penduduk ahli Mekah, terutama laki-laki. Gak ada penduduk Mekah yang namanya Muhammad. Gak ada penduduk Mekah yang namanya Muhammad. Lalu Abu Jahal bertanya lagi, Arabiyun au ajnabiyun? Yang kau maksud namanya Muhammad ini dari golongan bangsa Arab atau dari luar golongan bangsa Arab? Luar biasa. Waraqah bin Naufal pendeta tersebut nggak hanya cukup sampai di situ, dikeluarkan lagi syair yang begitu indah. Apa kata pendeta tersebut? Was-sama'i zatil anam wasyajarati zatil afnan innahu huwa Mu'ad ibn Adnan. Yang aku maksud namanya Muhammad demi langit beserta meganya, demi pohon beserta cabang dan rantingnya. Yang aku maksud namanya Muhammad keturunan dari Ma'ad ibn Adnan. Sallu ala Nabi. Ini sejarah ringkas sebelum Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bu, ngantuk? Ngantuk belum? Pak, sehat? Kita mulia, kita terpandang bukan sebab hebatnya ibadah kita, enggak. Hebatnya sholat kita, enggak. Walaupun jidat kita sampai balok 6, belum tentu untuk mengantarkan kita ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hebatnya kita punya zakat, enggak. Bukan hebatnya kita punya puasa, enggak. Bukan hebatnya kita punya sedekah, enggak. Bukan hebatnya kita punya zikir, selawat dan sebagainya, enggak. Allah mengatakan di dalam surat Yunus, apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya, katakanlah karena karunia, ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmati, dengan karunia dan rahmatnya Allah hendaklah kalian berbahagia, sebab bahagia dengan karunia dan rahmat dari Allah itu lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Karunia dan rahmat dari Allah dikatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini karunia dan rahmat, yaitu Allah utus. Wa ma arsalnaka illa, tidaklah aku utus engkau ya Muhammad melainkan apa? Rahmat lil alamin. Bukan hanya untuk manusia, hewan, rahmat yang Allah kasih. Hewan mendapatkan rahmat sebab Nabi Muhammad. Pohon-pohon yang hidup semuanya rahmat, mereka dapat hidup karena rahmat sebab Nabi Muhammad. Sampai benda mati pun, batu-batuan mendapatkan kasih sayang dan rahmat karena sebab Nabi Muhammad. Allah tidak ciptakan langit dan bumi beserta isinya melainkan sebab Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad diberi julukan ana habibullah wala fakhar. Aku adalah kekasih Allah. Aku sampaikan ini bukan karena kesombonganku, kata Nabi Muhammad. Makanya kita beruntung, bagian dari umat Nabi Muhammad. Mulianya kita bukan sebab karena ibadah kita, enggak. Kayanya kita, enggak. Hebatnya kita belajar, enggak. Besarnya kita jabatan, enggak. Pintarnya kita, enggak. Hebatnya kita, mulia kita, karena dikatakan dalam Maulid Habsyi, dikatakan apa? Bi akrami rusli kunna akramal umami.
Kita menjadi umat termulia karena sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Muhammad Rasul, zatnya saja sudah mulia. Dikatakan oleh Al Habib Ali Al Habsyi di dalam kitab Maulidnya, hadhihi zatus syarifah, ini zatnya sudah mulia. Ya, tanpa harus berbuat pun Rasul udah mulia. Makanya kita beruntung malam hari ini kita hadir untuk memperingati sang idola kita. Siapa sang idola kita? Yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita adalah sebaik-baiknya umat, kita seadil-adilnya umat, kita semulia-mulianya umat. Kenapa dikatakan kita sebaik-baiknya umat, kita seadil-adilnya umat, kita semulia-mulianya umat? Karena sebab Nabi Muhammad Allah abadikan kita dalam surat Al-Baqarah, yang mana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'u 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Jelas Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum, kami jadikan kalian umat, sebaik-baiknya umat, kata Allah, sebaik-baiknya hamba, seadil-adilnya umat, yang mana kita dijadikan oleh Allah seadil-adilnya umat yang akan memberi kesaksian nanti di yaumul qiyamah antara satu umat dengan umat yang lainnya. Ini hanya khusus umat Nabi Muhammad, enggak didapati oleh umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa. Ini khususnya yang Allah berikan, seadil-adilnya umat, sebaik-baiknya umat yang dapat memberikan kesaksian antara satu dengan yang lainnya. Dan Rasul kalian, Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi kita nanti di yaumul qiyamah. Subhanallah. Shallu ala Nabi. Ini kalau ceramah nggak ditekan dulu, capek lah dan ngantuk. Minum dulu boleh? Iklan dulu Bu. Masih kuat gak? Masih kuat? Baru mukadimah. Antum buat habib yang berumur. Jadi beruntung kita malam hari ini saksi kita nanti. Kita semua ini Rasul akan menjadi saksi kita, kecintaan kita, mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kita hadir di tempat tiap tahun, tiap malam dalam bulan Rabiul Awal. Kalau bisa bukan hanya 12 Rabiul Awal, puncak acara terus di dalam bulan Rabiul Awal ini. Bahkan setiap minggu kalau bisa kita buat maulid, bukan hanya di majelis ta'lim, bukan hanya di masjid saja, di rumah-rumah kita. Di rumah kita paling nggak ada kita membaca tentang sejarah baginda Nabi besar. Sejarah besar siapa Nabi Muhammad. Alhamdulillah majelis ini yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Ibu tahu Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris, apa kata beliau? Man jama'a maulidin Nabi ikhwanan wa hayya'a lahum ta'aman wa amila lahu ihsana yub'asu yawmal qiyamah ma'a siddiqin wa syuhada wa salihin wa yakuna fi jannatin na'im. Imam Syafi'i ini nasab keilmuannya tidak perlu diragukan lagi. Beliau punya nasab keilmuan, gurunya Imam Malik Abu Hanifah belajar dari Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini abahnya Muhammad Al-Bagir ini Ali Zainal Abidin ini anak dari putra Sayyidina Husain ini yang meninggal di Karbala, yang dipenggal dari anak Sayyidatul Fatimah Zahra
Zahrah bintu Rasul, ila nasabnya nyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan apa? Barang siapa yang hadir di dalam maulid, mengajak saudara-saudara kita, tetangga kita, sanak famili kita, jiran-jiran kita, sahabat kita, ya, untuk pembacaan maulid dengan penuh kebaikan dan menghidangkan makanan yang ada di depan kita ini, udah gitu menyediakan tempat untuk pelaksanaan pembacaan Maulid Rasul, nanti ba'athallah, nanti di yaumul qiyamah, kata Imam Syafi'i, Allah akan membangkitkan kita, dibangkitkan kita bersama siapa? Orang-orang siddiq, orang-orang jujur, dan juga orang-orang saleh, orang-orang yang mati di dalam jalan Allah, kaum syuhada, dan dimasukkan di dalam surganya Allah, yang mana di dalam surganya itu penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi. Nah, jadi hadirnya kita ini bentuk mahabbah dan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Cinta enggak cukup dengan lisan, Bu. Cinta gak sama Nabi, Bu? Ngantuk kayaknya. Masih kuat gak? Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di dalam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini salah satu sahibul Ratibul Haddad. Kalau kita tahu ya Ratibul Haddad yang kita baca, ya udah gitu beliau punya guru, ya namanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya kalau kita tahu terkenal Ratibul Attas. Ya Imamul Haddad mengatakan apa? Al-mahabbah laisa fil lisan. Kalau kita cinta sama seseorang yang kita idolakan, sekarang Habib mau tanya, antum cinta kepada Nabi? Cinta? Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, enggak cukup dengan lisan. Tapi beliau mengatakan apa? Walakin al-mahabbah fi ittiba. Akan tetapi cinta itu harus dengan perbuatan, perlu dengan perjuangan, perlu dengan pengorbanan. Ya, ini salah satu kita duduk lama, capek, sembari ngantuk, lapar. Ini adalah pengorbanan kita, perjuangan kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jadi apa yang kita bawa dari majlis ini, kita pulang, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tumbuhkan cinta kita itu dengan memperbanyak sunnah Nabi Muhammad, dengan memperbersihkan hati kita, bersihkan hati kita. Hadir maulid ini tujuannya untuk apa? Untuk apa kita hadir? Zadat al-iman. Ulama mengatakan hadir maulid ini jangan hanya kita mendengar saja, akan tetapi menambahkan keimanan kita kepada Allah, bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu, definisi iman yaitu menetapkan. Definisi iman menetapkan, ditetapkan di dalam hati kita, diucapkan dengan lisan, ya, dilakukan dengan perbuatan kita. Perbuatan apa? Amal soleh, perbuatan baik, ya. Jadi yang tadinya kita sering ngerumpi, ngegibah, ngegosip, ya, ini hobi kita nih. Apalagi ibu-ibu kalau udah yang namanya arisan, kondangan, betul Bu. Jadi hadir maulid ini paling enggak bentuk cinta kita untuk mengurangi apa-apa yang tidak disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi 23 tahun Bu dakwah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Makkah secara 3 tahun di Makkah secara diam-diam, dari pintu ke pintu sir. 10 tahun setelah mendapat wahyu dari Allah terang-terangan, tapi nyatanya apa? Cacian, makian, intimidasi terus dilontarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi, orang yang paling mulia,
semata-mata Nabi lakukan untuk apa? Perjuangan dakwah Islam. Di Madinah 10 tahun, alhamdulillah. 23 tahun tuh. Kalau ini majlis memperingati milad, udah 24 tahun, betul? Udah lebih setahun dari dakwahnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi perlu keistiqomahan dalam mencintai Nabi. Karena Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan apa? Al-istiqomah afdalu minal karamah. Kalian kalau ingin mengamalkan suatu amalan, nggak perlu amalan banyak, 1, 2, 3 amalan sunnah, tapi istiqomah terus menerus. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, afdalu min alafil karamah. Itu lebih baik dari 1000 karomah wali. Jadi kalau antum semua mengamali sunnah dengan istiqomah, itu lebih baik dari 1000 karomah wali. Oleh sebab itu mari cinta Nabi itu perlu dengan perbuatan. Ya, karena Nabi cinta dengan umatnya, nanti di yaumul qiyamah yang selalu menghidupkan syariatnya, yang selalu mengagungkan agamanya, yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang kecil saja, gak usah kita jauh-jauh berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Berselawat, seluruh ibadah tertolak oleh Allah apabila dengan riya dan sombong, kecuali hanya satu amalan yang Allah terima walaupun dia sombong, riya, yaitu ibadah amalan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khususnya, makanya dikatakan aulan nasi di yaumil qiyamah aktsaruhum sholatan alayya. Nanti di yaumul qiyamah manusia yang paling dekat, sedekat-dekatnya manusia denganku, mereka adalah yang di dunianya selalu berselawat kepadaku. Makanya selawat ini obat untuk kita. Selawat ini adalah penawar dari segala racun yang ada di tubuh kita. Jadi peringatan Maulid ini mari kita ambil asar bekas dari Maulid ini apa? Setiap tahun kita adakan Maulid seperti ini. Setiap tahun kita adakan perayaan memperingati Maulid ini. Nabi tidak meminta apapun. Yang Nabi minta kepada umatnya sebelum akhir dari hayatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi menginginkan persatuan umat. Persatuan umat. Nabi nggak ingin umatnya terpecah-pecah. Nabi ingin umatnya satu dengan yang lainnya, saling mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Makanya di dalam sejarah dikatakan apa? 81 hari sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Rasul dalam keadaan kurang sehat, di dalam Hajjatul Wada, di dalam haji terakhirnya perpisahan, Rasul di depan para sahabat-sahabatnya, di dalam depan para umatnya, Rasul berdiri di atas untanya dalam keadaan yang kurang sehat. Rasul mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai umatku, ayyuhan nas, isma'u minni fa inni la'adri la'albukum ba'da mawqifun hada fi hadal mawqifun abada. Wahai para sahabatku, ini pidato Nabi yang terakhir. Para umatku, dengarkanlah, mungkin ini adalah pidatoku atau nasihatku yang terakhir kepada kalian di ini tempat, di ini waktu. Mungkin setelah ini kalian tidak akan pernah mendengar nasihatku. Apa pidato Nabi? Apa nasihat Nabi? Apa uraian yang Nabi ingin sampaikan kepada umatnya? Nabi berpidato, berpesan kepada umatnya
amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmatikum hadza fi hadhihi sanati fi hadzal yaum hatta tauqabu rabbakum. Wahai umatku, wahai sahabatku, innani ma'akum, aku akan selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, selagi kalian mempunyai hati yang selalu bersambung kepadaku. Subhanallah. Nabi mengatakan, aku selalu bersama kalian. Innani ma'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmatikum fi yaumikum hadza fi sanatikum hadza. Dan di antara kalian yang aku izinkan setelah aku tiada, setelah aku meninggal, tiada di antara kalian satu persatu permusuhan di antara kalian, perpecahan di antara kalian, pertumpahan darah di antara kalian, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan aku sampaikan kepada kalian semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, jaga kehormatan kalian, jaga kehormatan agama kalian. Nggak cukup Nabi berpidato sampai di situ. Nabi mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma syahad fa yuballigh syahida wal ghaibah. Ya Allah, aku berdoa, aku memohon kepadamu dengan pidatoku ini, sampaikanlah pidatoku ini kepada mereka yang hadir pada zamanku ini dan kepada mereka yang tidak hadir di zamanku ini dan kepada umatku nanti di akhir zaman. Sampaikanlah pidatoku ini yang terakhir. Subhanallah. Terbukti doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 sampai detik sekarang ini, itu doanya Nabi masih terasa di tengah kita. Kalau bukan jasanya Nabi, Bu, Pak, kita masih sembah pohon, kita masih sembah api, kita masih sembah binatang, kita masih sembah batu-batuan. Ini berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengenalkan kita kepada Allah, Nabi yang mengenalkan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Lihat perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curahan air mata tumpah, darah tetes demi setetes jatuh, itu semata-mata Nabi nggak pikirkan. Keluarganya yang menahan lapar 3 hari 3 malam, beliau tidak makan. Putrinya Sayyidah Fatimah tidak makan, menantunya Sayyidina Ali tidak makan, cucunya Sayyidina Hasan wal Husain tidak makan. Dia gandel perut Nabi Muhammad dengan batu, semata-mata memikirkan umatnya. Ada umatnya yang kesusahan, dia pikirkan umatnya. Perjuangan demi umatnya, caci maki demi umatnya. Nabi perjuangkan semuanya waktunya untuk umatnya. Kontribusi apa yang kita akan berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keluarga dia korbankan. Nabi punya 2 putri tercinta di luar dari Sayyidah Fatimah. Kita perlu ketahui, putri Nabi ada 3. Ada yang tahu putri Nabi? Ada berapa putri Nabi? Ada berapa? Ayo. Ada berapa putri Nabi? 3, 5. Ada yang jawab 4. Nabi punya putri 5. 2 salah satu putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Sampai
demi perjuangan dakwah Islam dinikahkan dua putri Nabi ini dengan dua putra Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Abu Lahab 11-12 sama Abu Jahal, yang mana Allah abadikan di dalam Al-Quran, tabbat yada abil lahabil wa tab. Paman Nabi Abu Lahab, girang cuma 1 hari, girang waktu Nabi dilahirkan pada hari Senin, Allah bebaskan dari siksa api neraka khusus untuk Abu Lahab hari Senin saja. Selebihnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mencegah dari dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat rahmatan lil alamin, sifat kasih sayangnya Nabi Muhammad demi untuk umatnya dikorbankan dua putrinya, dinikahkan, dikawinkan oleh dua putra Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah. Setelah dinikahkan dua putranya, dikira Abu Lahab Nabi akan tunduk, akan takut. Justru Nabi tambah berkorban untuk dakwah Islam. Akhirnya tersinggung dan kecewa Abu Lahab, dipanggil dua putranya, wahai Utbah dan Utaibah, kamu anggap aku ini sebagai siapa? Kata Abu Lahab, wahai ayahku. Ini kata kedua putra Abu Lahab, engkau aku anggap sebagai di dalam rumah sebagai ayah kami, di luar rumah sebagai tokoh Quraisy yang kami takuti. Ditakuti Abu Lahab. Lalu Abu Lahab berkata, kalau engkau takut dengan aku, tunduk dengan aku. 5 menit lagi. Kalau engkau takut dengan aku, tunduk dengan aku, pulangkan putri Nabi Muhammad. Kau ceraikan, dipulangkan. Utaibah memulangkan Ummi Kalsum, Utbah memulangkan Ruqayyah. Dipulangkan dalam keadaan hina, dijoroki kedua putrinya dan tersungkur di depan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertunduk Nabi Muhammad meneteskan air mata. Lalu malaikat Jibril singkat cerita datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, minta sama Allah, mau diapakan ini orang? Mau diapakan Utbah dan Utaibah? Nabi mengangkat tangan. Kenapa Nabi mengangkat tangan? Karena waktu memulangkan dua putri Nabi, dia bukan untuk mencaci putrinya Nabi. Nabi kalau dicaci keluarganya dia tidak marah, tapi agamanya dicaci maki. Engkau ya Muhammad, kata Utbah dan Utaibah, membawa ajaran agama yang model-model saja, nggak ada tuh agama Islam, nggak ada. Ini aku pulangkan dua putrimu. Menangis, malaikat Jibril datang minta, ya Allah, doa kepada Allah. Lalu Nabi mengangkat tangan, minta apa? Allahumma sallid min silabi, Allahumma sallid ya Allah min kilabi. Ya Allah, terkam dua orang ini macan dari macanmu ya Allah. Singkat cerita, waktu Utbah dan Utaibah mengadakan suatu piknik tengah malam, lelah, di pertengahan jalan mereka bangun kemah, itu Abu Lahab terdengar waktu Utbah dan Utaibah memulangkan putri Rasul, ditanya apa kata Muhammad, lalu Nabi Muhammad tidak mengatakan apa-apa, dia berdoa dan doanya terekam kami macan dari macanmu ya Allah. Lalu kata Abu Lahab apa? Itu doanya Rasul mustajab. Tahun demi tahun dari kasih anaknya keluar rumah, sampai akhirnya nih anak lengah keluar rumah mengadakan suatu piknik, dan di tengah malam bangun kemah, dan Utbah dan Utaibah tidur di tengah-tengah dikelilingi oleh para teman-temannya, sahabatnya, betul macan dari macan Allah turun dari gurun, dicomot Utbah dan Utaibah sampai bangkainya pun
tidak diketahui keberadaannya. Lihat, makanya beruntung kita pada malam hari ini kita duduk di tempat, mari kita ambil sejarah yang paling mulia, kita pelajari sejarah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah idola kita, panutan kita. Mari sama-sama cintai Rasul melebihi cintanya kita kepada keluarga kita. Cintai Rasul melebihi cinta kita kepada anak dan suami istri kita. Cintai Rasul melebihi dari cinta kita kepada diri kita, karena kelak di yaumul qiyamah kita hanya mengharapkan syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah mengatakan udkhulul jannati bi rahmati. Allah tidak mengatakan masuklah kalian ke dalam surgaku dengan amal kalian, nggak ada. Allah nggak menyatakan masuk kalian ke dalam surgaku, kata Allah, dengan sholat kalian, dengan puasa kalian, dengan sedekah kalian, dengan segala bentuk amal kalian. Enggak, udkhulul jannati bi rahmati, masuklah kalian ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, ketuk dulu pintu rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kita nggak sampai ke pintu Allah kecuali kita ketuk pintu rahmatnya Rasulullah. Kalau kita ingin sampai kepada pintunya Rasulullah, ketuk pintunya para pecinta Nabi, ketuk pintunya ulama yang mustaqim, ulama yang istiqomah. Ketahuilah, sebelum Habib tutup, ada satu buah hadis Nabi, ya, Nabi mengatakan apa? Innamal ulama warasatul anbiya. Ya, sesungguhnya ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya, innamal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirham walakin warasatul ilmu. Sesungguhnya nabi itu tidak meninggalkan dinar wala dirham, harta, walakin warasatul ilmu. Nabi mewariskan kepada kita ilmu. Faman akhadha bihi, barang siapa yang bersungguh-sungguh mengambil ilmu, faqad akhadha bihadzil wafirin, maka dia telah dapat sebagian banyak dari apa yang dia ambil. Makanya ambil ilmu dari para warasatul anbiya. Ulama kita dekati. Ulama seperti apa, Bu, Pak? Ulama yang istiqomah, bukan ulama yang mazhabnya amplop bihin, yang bukan ulamanya mazhabnya semata-mata karena amplop. Jangan. Ulama yang istiqomah, ulama yang mengantarkan kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menambahkan suatu berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majelis ini enggak sia-sia. Kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ampuni segala dosa yang baik disengaja, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang kecil maupun yang besar. Insya Allah Allah lebur segala dosa-dosa kita, dan Allah berkahi umur kita. Allah berikan kita nadrah penglihatan khusus dari Allah. Allah berikan kita hidayah. Kita diberikan oleh Allah taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Habib sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Insya Allah jadikan Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap detak jantung kita adalah Nabi Muhammad sebagai idola kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat Habib sampaikan pada malam yang penuh dengan bahagia ini, penuh dengan keberkahan ini. Kurang lebihnya Habib mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.